Kami dari kelompok Sultan Takdir Ali Syabana akan membuat video tentang seputaran biografi tokoh sastrawan Sultan Takdir Ali Syabana. Mungkin langsung saja masuk pada materi, yaitu bab pertama tentang kelahiran dan keluarga Sultan Takdir Ali Syabana. Baik, saya akan menjelaskan itu ada pada bab pertama, yaitu ada A. Kelahiran dan keluarga pada tokoh Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana adalah seorang budayawan, sastrawan dan ahli tokoh bahasa Indonesia. Ia lahir di Natal, Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 1908. Ayahnya bernama Raden Ali Syabana yang bergelar Sultan Arbi dan berprofesi sebagai guru. Ibunya bernama Putri Samiah, seorang Minangkabau keturunan Raja Putih, salah satu seorang raja Kesultanan Indrapura. Kakek Sultan Takdir Ali Syabana bernama Sultan Muhammad Zahab, seorang ulama terkemuka yang lama tinggal di Mekah dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Raden Ali Syabana memiliki hubungan saudara dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Syahrir dari ibunya. Pada awalnya, keluarga Sultan Takdir Ali Syabana bertempat tinggal di Minangkabau, akan tetapi kemudian pindah ke Natal dan pada akhirnya dibuang ke Bengkulu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2 tentang pendidikan Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Takdir Ali Syabana seorang sastrawan dan intelektual terkemuka di Indonesia. Beliau memiliki pendidikan yang menarik dan beragam. Berikut saya akan menjelaskan beberapa pendidikan beliau semasa hidupnya. Yang pertama itu pendidikan dasar. Sultan Takdir Ali Syabana menempuh pendidikan di HIS Sumatera Utara pada tahun 1919 hingga 1921. Yang kedua itu pendidikan menengah pertama. Beliau melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Mulo, Kota Padang, dan pindah ke Batavia, melanjutkan pendidikan menengah pertamanya pada tahun 1921 hingga 1924. Yang ketiga itu pendidikan menengah atas. Beliau melanjutkan sekolah menengah atasnya di AMS Batavia pada tahun 1924 hingga 1927. Yang ketiga itu pendidikan tinggi. Sultan Takdir Ali Syabana melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum di Batavia, yaitu Red Soldier School de Batavia pada tahun 1928. Namun, ia tidak menyelesaikan studinya karena memilih untuk lebih fokus pada kegiatan sastra dan kebudayaan. Melalui kondisi pembelajaran mandiri, keterlibatan aktif dalam komunikasi sastra, pendidikan formal, serta pengajaran penelitian, Takdir Ali Syabana membentuk dan memperkaya pemahamannya tentang sastra dan kebudayaan. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya pada bab 3 ini saya akan membahas karir seorang Sultan Ali Syabana. Semasa hidupnya, Sultan Takdir Ali Syabana memiliki riwayat pekerjaan. Berikut pekerjaan Sultan Ali Syabana. Pada tahun 1928 hingga 29, Sultan Ali Syabana memiliki karir sebagai guru sekolah dasar di sekolah HIS di Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1928 hingga 1929. Pada tahun 1930 dan hingga 1942, beliau mengajar dan pindah ke Jakarta menjabat sebagai redaktur kepala pada penerbit Balai Pustaka Pimpinan Majalah Panji Pustaka hingga 1942. Tahun 1942 hingga 1945, Sultan Takdir Ali Syabana bekerja sebagai penulis ahli dan anggota Komisi Bahasa Indonesia di Jakarta. Tahun 1945 hingga 1950, pada tahun itu Sultan Takdir Ali Syabana menjabat sebagai Ketua Komisi Bahasa Indonesia dan menjabat sebagai Ketua Komisi Bahasa Indonesia. Pada tahun ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan. Tahun 1946 hingga 1948 juga pada tahun itu Sultan Takdir Ali Syabana mengambil tugas sebagai dosen di Universitas Indonesia dan mata kuliah Bahasa Indonesia, Sastra dan Sejarah Kebudayaan. Setelah mendirikan Universitas Nasional, beliau menjabat sebagai rektor di universitas tersebut. Di samping menjadi rektor, beliau menjabat sebagai guru besar luar biasa di Akademi Luar Negeri Jakarta, guru besar di Universitas Andalas, guru besar di Akademik Jurnalistik, dan guru besar di Universitas Malaya Kuala Lumpur. Dan terakhir, dia menjabat sebagai dosen di Fakultas Pasca Sarjana lain Sunan Kalijaga di Yogyakarta serta Jakarta. Sekian, terima kasih. Pada bab selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prestasi dari Sultan Ali Syabana.
Semasa hidupnya, Sultan Takdir Ali Syabana meraih banyak prestasi. Berikut beberapa prestasi yang beliau dapatkan, yaitu salah satu bintang Mahaputra Utama dan penghargaan tertinggi dari pemerintah Indonesia pada tahun 1971. Yang kedua ada Dr. Honoris Causa, gelar kehormatan yang diterimanya dari berbagai universitas. Yang selanjutnya yaitu adalah Piagam Anugerah Seni yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1969 untuk berkontribusi dalam pengembangan seni dan budaya. Selanjutnya itu penghargaan Magsaysay diberikan pada tahun 1970 oleh Yayasan Ramon Magsaysay di Filipina. Selanjutnya penghargaan sastra ASEAN diberikan oleh Southeast Asian Writers Award pada tahun 1986 sebagai karya yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Bab selanjutnya itu bab 5, karya. Karya paling terkenal dari Sultan Takdir Ali Syabana adalah novel Layar Terkembang, diterbitkan pada tahun 1937. Novel ini dianggap sebagai salah satu karya sastra modern Indonesia yang paling penting. Adapun karya lainnya dari Sultan Takdir Ali Syabana antara lain novel Tak Putus di Rundung Malang 1929, Tebaran Mega 1935, Layar Terkembang 1937, Anak Perawan di Sarang Penyamun 1940, Grota Azura 1970, Kalah dan Menang 1978, Belenggu 1980. Puisi lama 1941, puisi baru 1946, puisi modern 1955, dari masa ke masa 1974. Drama Dokter Cinta 1938, Syahda Kalaning Majapahit 1939, Debu Cinta Bertebaran 1985, Esai dan Kritik Sastra, Tata Bahasa Baru Indonesia 1936, Pembimbing ke Filsafat Islam 1941, Sejarah Sastra Indonesia 1951, Kebangkitan Puisi Baru Indonesia 1962, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia 1966. Adapun karya non-fiksinya adalah Indonesia Social and Cultural Revolution 1966, Indonesia in the Modern World 1969, Perjuangan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan 1977, Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia 1975. Sekian, terima kasih. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 6, membahas tentang wafat Sultan Takdir Ali Syabana, yaitu seorang sastrawan dan budayawan Indonesia. Wafat pada tanggal 17 Juli 1994 di Jakarta pada usia 86 tahun. Beliau wafat karena penyakit yang berkaitan dengan usia lanjut. Beliau mengalami penurunan kondisi kesehatan yang akhirnya menyebabkan beliau wafat. Wafatnya Sultan Takdir Ali Syabana merupakan duka yang mendalam bagi dunia sastra Indonesia. Tetapi warisan intelektual dan kebudayaan tetap hidup dan memberi inspirasi bagi generasi-generasi sastrawan dan pembaca Indonesia. Selama hidupnya, Takdir Ali Syabana tidak hanya berperan sebagai sastrawan dan budayawan, tetapi juga sebagai pengajar dan pendidik di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Dia memainkan peran penting dalam membentuk pendengar dan pemahaman tentang sastra Indonesia modern dengan karya-karyanya yang mencakup berbagai tema dan gaya sastra. Secara keseluruhan, wafatnya Sultan Takdir Ali Syabana merupakan kehilangan yang besar bagi dunia sastra Indonesia. Tetapi warisan intelektualnya tetap hidup melalui karya-karyanya yang berharga dan pengaruhnya yang mendalam terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Baik, itulah beberapa penjelasan tentang biografi Sultan Takdir Ali Syabana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.